Gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Ini imanku kepadamu. Kami berpegang teguh hanya padamu, harta yang dapat ku andalkan, Tuhan. Tak ada yang lain pernah mengecewakan kami. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satu hari lagi pengajaran Bible Study setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, Bapak Ibu. Oke. Saat ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang kitab Bilangan. Kitab Kejadian kita sudah bahas, kitab Keluaran kita sudah bahas, kitab Imamat kita sudah bahas. Sekarang kita masuk ke kitab Bilangan. Ya, jadi kitab ini ditulis untuk siapa, tujuannya apa, membahas tentang apa, akan saya bagikan Bapak Ibu di program Bible Study daripada Heaven Ministry ini. Ya, Heaven Ministry. Ya, Bapak Ibu, saya juga mengundang Bapak Ibu yang belum punya komunitas di gereja, bisa bergabung dengan komunitas kami di Keluarga Heaven Ministry, di mana komunitas ini tidak melihat denom gereja kalian. Shalom Bunda Elis, shalom. Ya, kami akan ada yang namanya sebuah persekutuan ekumeni, persekutuan keluarga daripada Heaven Ministry ini setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Di sana kita akan bahas Alkitab, kita akan belajar untuk saling mendoakan, dan kita belajar untuk saling bercerita tentang masalah kita masing-masing dan kita doakan.
Bapak Ibu tenang saja bahwa program daripada keluarga Heaven Ministry ini tidak pernah membawa kalian ke gereja kami, karena kita lewat media online. Ya, kita mau semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan itu tidak terpecah-pecah, tetapi kita bersatu bersama tanpa memandang suku, kulit gitu ya, status sosial, entah kami itu kaya, entah kamu tidak kaya atau sederhana. Kami mengundang Bapak Ibu, sekalipun kami tahu yang terima undangan kami tidaklah banyak. Tetapi jika kalian punya kerinduan untuk bersekutu dan cari Tuhan sama-sama, tanpa dogma, tanpa doktrin, tetapi semuanya ke Alkitab kita yang murni, silakan Bapak Ibu bisa bergabung. Teman-teman Katolik juga bisa bergabung karena kami tidak pernah bawa kalian ke Kristen Protestan. Ya, kita sama-sama nyembah Kristus, Allah yang hidup, satu-satunya Tuhan yang benar. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pengajaran tentang kitab bilangan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan, Kau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Persatukan kami di dalam anggota tubuh Kristus ya Bapa, dan hamba berdoa demi nama Yesus. Terjemahkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, karena hamba sangat terbatas. Kemampuan logika hamba terbatas, pengetahuan hamba sangat terbatas. Hamba membutuhkan karunia daripadamu untuk berkata-kata hikmat dan pengetahuan tentang firman-Mu, dan penggenapan daripada kitab Taurat Musa kepada sosok pribadi anak tunggal Allah yang maha tinggi, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan atas surga dan bumi, yang menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga dan bumi ini, bahkan kerajaan maut yang sudah telah Kau patahkan. Bantu kami Tuhan, bantu hamba-Mu untuk bisa mengerti dari kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Engkau yang memilih umat-Mu Tuhan, karena hamba tahu saat kami memberitakan firman yang murni, banyak yang tidak mendengarkan kami. Bahkan lebih banyak mendengarkan cerita-cerita isapan jempol, segala sesuatu yang sifatnya hawa nafsu dan sifatnya duniawi. Tetapi kami tidak pernah memberitakan tentang sesuatu hal yang duniawi, Bapa. Kami memberitakan apa yang menjadi isi kerajaan surga. Kami hanya memberitakan tentang apa yang Engkau sudah katakan dalam kehidupan kami, bahwa kami berbicara tidak dari apa yang menjadi pikiran kami sendiri, tetapi firman yang sudah Engkau katakan di dalam kami, itulah yang akan kami beritakan. Murnikan hamba-Mu, kuduskan dan sucikan tahir tubuh jiwa roh hamba-Mu, layakkan hamba untuk memberitakan tentang kitab Taurat Musa di dalam kitab bilangan ini. Tolong hamba-Mu Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita nikmati satu lagu kembali ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang Shalom, Galaxy, baru, shalom. bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bunda Strawberry absennya. Bapak Ibu bantu ini ya, bantu tap-tap ya. Shalom, LJN. Saya kira gas ya. Saya pikir LPG. Ternyata LGN ya. Shalom Bang LGN. Shalom semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bantu tap-tap ya sama absen ya. Hanya untuk menguatkan daripada ini. Dan semoga kabar baik tentang kerajaan surga bisa diberitakan sampai kepada Indonesia kita bagian timur ya. Mari Bapak Ibu kita membahas tentang kitab Bilangan. Bapak Ibu silakan buka Alkitabnya. Ya LPG, sukanya LGN. Saya takutnya kok inget-ingetnya LPG. Ya, Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Bilangan pasal yang pertama. Terima kasih Song. Itu berbicara tentang apa? Laskar Israel dihitung. Ya, di total. Jumlah laskarnya, orang dewasanya belum termasuk anak-anak. Ya. Nah, di dalam Bilangan 1 ayat yang kedua, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Shalom Bunda Cece. Ya, Bapak Ibu perhatikan, yang suruh mencatat itu siapa? Yang suruh mencatat itu ada Elohim. Kenapa itu dicatat? Nama-nama mereka yang ada di padang gurun itu yang akan terus dibawa oleh keturunan-keturunan mereka. Jadi Bapak Ibu, kesukuannya Israel ini mirip seperti kesukuannya teman-teman kita dari Batak. Mirip Bapak Ibu. Makanya salah satu menjadi isu gitu ya, menjadi isu bahwa suku Batak ini salah satu suku Israel yang terbuang. Gitu. Tentang kesukuan-kesukuan ini juga ada di Korea, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu sejarah Korea? Sejarah Korea itu dibentuk dari 5. Ya, 5. Ini song sing sang sing sung sang apalah itu pokoknya itu ya. Nah, itu yang song, dari song itu dari sini gitu. Ini dari mereka bersaudara. Ya, jadi perkembangan Korea itu dimulai dari 5 ini, Bapak Ibu, kalau saya tidak salah sejarahnya. Nah, di dalam kitab Bilangan ini, suku Israel ini juga, Bapak Ibu, sistem persukuannya mirip.
Mirip siapa? Mirip Batak. Gitu. Yang mengherankan yang saya pernah mendapatkan kesaksian dari rekan kami bahwa ada Alkitab, lu kok teong, kok teong, ya terserahlah. Ya, ada Alkitab bahasa Batak itu di Israel sana. Gitu. Jadi Bapak Ibu, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas. Yang dicatat umurnya berapa Bapak Ibu? 20 tahun ke atas. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Jadi pencatatan ini dimulai dari siapa? Dimulai daripada perintah Tuhan itu sendiri. Ya, makanya Bapak Ibu, suku Israel, Bani Israel, bukan suku Israel, Bani Israel dengan 12 suku ini, itu mendapatkan hukum-hukum Allah, ketetapan Allah, itu langsung daripada Allah. Jadi bangsa umat pilihan itu bukan Arab, Bapak Ibu. Ya, Adam itu bukan orang Arab, seperti yang dikatakan sama Novel Baswedan. Ya, ngaco, ngawur, sudah ngaco, sudah ngawur, ngotot lagi. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, Bani Israel ini terpisah dengan yang namanya Bani Ismail. Berbeda jauh. Bani Ismail tidak ada suruh pencatatan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, makanya pencatatannya orang Ismail, keturunan Ismail, itu pencatatannya sampai sekarang nggak jelas. Nah, tetapi Bani Israel semenjak di Padang Gurun pun sudah dicatat 20 tahun ke atas. Ya, dicatat Bapak Ibu. Nah, inilah yang namanya kitab bilangan. Setiap suku, 12 suku Israel bilangannya dicatat. Oh, ini suku Yehuda ya. Oh, ini suku Lewi ya. Oh, ini suku Isakar ya. Jadi mirip sama seperti yang namanya teman-teman kita dari Batak. Oh, ini paribannya, ini tulangnya, ini iga, bukan iga sih ya. Paribannya lah. Apa tulangnya lah, apa dan sebagainya. Mereka bisa saling baku kenal lewat apa? Kesukuan ini. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi ada sebuah budaya yang terbentuk untuk generasi di bawah mereka. Pada saat nanti ada pesta pernikahan apa-apa, karena ini tahu tulangnya, ini tahu paribannya, mereka saling baku tolong. Jadi mereka sudah, inisiatifnya sudah terbentuk. Gitu, berdasarkan apa? Kesukuan dan marga ini. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita balik, mari kita bahas lebih tuntas tentang kitab bilangan ini ya Bapak Ibu. Nah, kitab bilangan ini secara rohani ini menjadi perjalanan rohani dan fisik bangsa Israel di dalam proses padang gurun. Ya, Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab bilangan tadi pasal yang pertama ayat yang kedua, hitunglah jumlah segenap umat Israel dan catatlah nama mereka. Ya, Bapak Ibu, percayakah kita pada saat kita menjalani padang gurun di muka bumi ini, kita sudah dicatat sebagai laskar-laskar umat Tuhan? Ya, pencatatannya di mana? Di padang gurun. Kita pun dicatat sebagai laskar-laskar Tuhan di mana? Di padang gurun kehidupan kita, yaitu di bumi. Ya, nah ini adalah ringkasan secara teologis dan historis yang komprehensif. Ya, perjalanan rohani dan fisik bangsa Israel di padang gurun. Bangsa Israel ya, bukan bangsa Ismail. Bangsa Ismail nggak dicatat. Ya, nah identitas dan konteks, mengapa kitab ini ditulis dan apa makna di balik namanya? Ya, itu yang menjadi pertanyaan dan kita akan jawab sekarang. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, penulisnya tetap adalah Musa. Tradisi Yahudi dan Kristen meyakini Musa sebagai penulis utama atau Pentatuk. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata Pentatuk gitu ya, itu merujuk kepada pribadi bernama Musa. Penta, 5 kitab yang dicatat oleh Musa. Ya, jadi kata Penta itu 5 Bapak Ibu. Ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu Pentatuk. Ya, paham ya? Kata Pentatuk kalau sering diungkapkan sama pendeta, nah itu artinya 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Kepada Musa selama masa pengembaraannya. Nah, penerimanya siapa? Bangsa Israel. Ditujukan bagi generasi kedua Israel, tujuannya adalah untuk mempersiapkan mereka memasuki tanah perjanjian dengan belajar dari kegagalan generasi pertama.
Paham Bapak Ibu? Ya, ini kitab bilangan. Jadi Bapak Ibu, perjanjian lama itu tidak pernah bisa dipisahkan dari perjanjian baru. Perjanjian lama itu seperti apa, perjanjian baru seperti apa, itu sudah dijelaskan oleh Alkitab kita. Ya, jadi Alkitab kita sudah menjelaskan dengan sangat cukup terperinci. Ya, bagaimana proses pengembaraannya mereka? Pengembara mereka adalah 40 tahun. Kitab bilangan dimulai di Gunung Sinai, mencangkup masa pemberontakan di Kades Barnea dan berakhir di dataran Moab sebelum penyeberangan Sungai Yordan. Ini adalah catatan transisi dari perbudakan menuju janji Allah. Ya, ini adalah latar belakangnya daripada sejarah kitab bilangan ini dicatat. Nah, kitab bilangan ini dicatat juga dalam bentuk membilangkan, mengumpulkan pasukan dari setiap suku-suku, puak-puak yang ada totalnya berapa. Nah, struktur dan poin utama daripada kitab bilangan ini, Bapak Ibu, ini agak singkat pengajarannya tentang kitab bilangan ini ya. Nah, analisis tematik dari 3 lokasi geografis yang utama. Mari kita perhatikan. Nah, sensus dan berbicara tentang organisasi. Oke. Bapak Ibu sabar ya, saya akan jelaskan secara via Excel. Oke. Ya. Ya, kitab bilangan, Bapak Ibu, semoga jelas ya. Oke. Kitab bilangan ya, dimulai daripada yang namanya sensus penduduk. Gitu. Nah, sensus penduduk ini Bapak Ibu, inilah yang akhirnya diikutin sama bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu. Ya, jadi banyak bangsa yang mengkopi sistemnya Israel. Ya. Nah, dimulai dari proses yang namanya sensus penduduk. Setiap suku, 12 suku, itu mereka akan sensus secara total mereka adalah kriterianya 20 tahun. Aduh. Sebentar Bapak Ibu ya, salah pencet ini. Ya, dari 20 tahun ke atas. Ya, yang dicatat adalah laki-laki. Ya, paham ya Bapak Ibu sampai sini ya. 12 suku yang dicatat adalah 20 tahun ke atas. Kenapa? Karena ini dikatakan sudah siap untuk berperang. Ini suara apa ya? Bapak Ibu ada dengar suara-suara enggak ya? Oke, oh suara mesin laptop ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, sensus dan organisasi, suaranya laptop itu, gengnya laptop itu. Ya, penyusunan daripada kekuatan militer dan pengorganisasian tugas suku Lewi di sekitar Tabernakel. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya. Oke. Cukup mengganggu ya suaranya ya. Apa ini ya? Cek sebentar. Cek. Oke, enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, ada suara sedikit ya. Nah, dari 12 suku ini ada yang namanya pembagian tugas Bapak Ibu. Pembagian tugas. Nah, makanya dari mereka Bapak Ibu, di sistem tabernakel atau kemah suci, ini saya kasih contoh ya, gambar kemah suci. Nah, itu nanti ada penempatan, ini utara, ya, ini di sini selatan, di sini timur, ya Bapak Ibu, timur, sini barat. Ya, nanti semua tempat wilayah mata angin ini, di sini ada 3 suku, ya, di timur nanti ada 3 suku juga, ya. Di timur ada 3 suku, di selatan ada 3 suku, di barat nanti, ya,
Ini juga sama, ada 3 suku. Oke. Ya. Nah, di suku yang terdekat dengan kemah suci ini, nanti ada suku Lewi yang terletaknya saya lupa posisinya di mana. Nah, ini semuanya bentuknya adalah mengelilingi daripada kemah suci. Kemah suci ini menjadi sentral. Bapak Ibu. Nah, disinilah yang namanya mulai daripada penyusunan, kekuatan militer dan pengorganisasian tugas. Dan tugas pengorganisasian tugas suku Lewi di sekitar Tabernakel. Nah, di dalam peristiwa kitab Bilangan ini ternyata juga ada yang namanya pemberontakan, Bapak Ibu. Ada proses yang namanya kudeta, ketidakpercayaan bangsa Israel, termasuk keluhan tentang makanan dan penolakan memasuki Kanaan. Nah, jadi Bapak Ibu sadarkah kita bahwa Alkitab kita sudah mencatat, ya, sudah mencatat Bapak Ibu, perjalanan dari yang namanya Mesir, ya, menuju ke tanah perjanjian, ya, Bapak Ibu. Kita semua anak-anak Tuhan yang masuk di dalam proses perjalanan ini, Bapak Ibu, ya, di dalam proses perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, di dalam perjalanannya ternyata kok ada yang berontak. Ya. Nah, sama juga Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sekarang yang setelah kita dibebaskan oleh Kristus Yesus, ya, dari tanah perbudakan, dari perbudakan dosa, saat kita masuk nanti ke rumah Bapa, kok juga ada anak-anak Tuhan yang berontak? Gitu. Nah, ini menjadi gambaran Bapak Ibu bahwa selama kita tinggal di bumi, ya, betapa tidak Mazmur, ya, 119 ayat 105 ini nggak boleh lepas dari hidupmu. Kok Mazmur 119 ayat 105 apa? Kita buka Bapak Ibu ya. Nih. Mazmur 119 ayat 100 yang kelima, 105. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Yeremia 17 ayat yang kelima. Bapak Ibu perhatikan ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, salah satu pemberontakan yang terjadi di Bani Israel ini adalah mereka mengandalkan otak mereka sendiri. Ya, mereka mengandalkan akal. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kamu perjalanan ikut Tuhan, selalu mengandalkan akalmu, mohon maaf, Alkitab berkata kamu terkutuk. Ya, dan hatimu menjauh daripada Tuhan. Pemberontakan ini dimulai dari akal mereka. Gitu loh. Dari otak mereka. Makanya Bapak Ibu, yang namanya pikiran itu menjadi medan perang yang terberat. Medan perang. Semua pencucian otak itu dilakukan lewat yang namanya media pikiran. Gitu. Pemberontakan yang ada terjadi ini itu menggunakan akal mereka, logik mereka, otak mereka. Sedangkan kita Bapak Ibu, di dalam kita menjalankan kehidupan kita, spiritual journey kita menuju tanah perjanjian, kita menggunakan apa? Kita menggunakan hati. Ya. Hati yang takut akan Tuhan. Gitu. Nah, di dalam hati yang takut akan Tuhan ini, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Akal kita gunakan untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Ya, akal kita gunakan untuk mengasihi Tuhan dan mengerti tentang janjinya, ya, dan mengerti tentang ketetapan-ketetapan Allah. Akal kita digunakannya di situ, Bapak Ibu. Janji Allah, hukum Allah, ketetapan Allah. Nah, akal kita itu arahnya ke sini penempatannya. Jadi kalau kamu ikut Tuhan menggunakan akal, mohon maaf, pasti kau akan tersesat. Gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah Bapak Ibu, saya mau sampaikan pada saat kamu sedang di dalam posisi di Mesir,
Kita semua sekarang ini ada di posisi Mesir. Kita kasih warna hijau ya. Kita semuanya itu ada di tanah Mesir, Bapak Ibu. Di tanah perbudakan dosa. Ya. Nah, di dalam perjalanan kita masuk ke tanah perjanjian sebagai tanah yang penuh kemuliaan Tuhan ini, saya kasih warna biru nih. Ya. Ya. Oke, tuh. Sabar ya, Bapak Ibu. Oh. Nah, saat kita masuk ke tanah perjanjian ini Bapak Ibu, yang harus kita gunakan itulah hati yang takut akan Tuhan lebih dulu. Jangan pakai akal. Akal inilah yang mengatakan bahwa manusia itu terbentuk dari segumpal darah. Itu salah. Akal manusia inilah yang mengatakan bahwa penciptaan daripada kucing itu bersihnya singa. Itu salah. Akal inilah yang mengatakan bahwa air mani dari tulang sulbi. Itu salah. Akal inilah yang mengatakan bahwa bulan itu terbelah. Salah. Ya, makanya Bapak Ibu, banyaknya akal manusia itu banyak salahnya. Ya, akal ini digunakan untuk apa? Janji Tuhan apa ya? Hukum Tuhan apa ya? Ketetapan Tuhan seperti apa ya? Hukum dan ketetapan Tuhan itu yang harus kita perhatikan. Makanya kitab Yosua berkata, jangan lupa memperkatakan kitab ini, renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Makanya Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kamu harus mengerti tentang janjinya, kamu harus mengerti tentang hukumnya, kamu harus mengerti tentang ketetapannya, dan kamu harus mengerti tentang pendidikan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, sadarkah kita, mereka-mereka yang berontak ini, yang ada di dalam padang gurun yang berontak, mereka mempermasalahkan tentang apa Bapak Ibu? Mari kita lihat. Apakah yang dipermasalahkan sama mereka? Ketidakpercayaan bangsa Israel terhadap keluhan tentang makanan dan penolakan memasuki tentang makanan. Ternyata yang dikeluhkan adalah sifatnya apa Bapak Ibu? Sifatnya makanan. Sifatnya materi. Gitu loh. Ya, padahal mereka sudah lihat yang namanya 10 tulah. Di dalam perjalanan mereka itu, mereka lihat tiang awan. Ya, ada tiang api. Ya, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan buka, nanti kita akan lihat berapa total manusia yang ada di padang gurun itu. Seberapa besar tiang awan itu, seberapa besar tiang api itu sehingga mereka tidak kedinginan di padang gurun. Setiap hari mereka melihat dengan mata mereka, tetapi mereka tidak percaya. Ya. Tidak percaya. Aduh, mana C-nya ini? Tidak percaya Bapak Ibu. Mereka sudah lihat mujizat. Mereka sudah lihat yang namanya laut terberau terbelah. Mereka sudah masuk ke laut terberau itu, mereka jalan di tengah-tengahnya. Tetapi di dalam perjalanan pendidikan Tuhan, di dalam perjalanan penampian Tuhan di padang gurun, mereka berontak. Yang dibontakan sama mereka adalah makanan dan materi. Ya. Berapa banyak orang Israel atau anak-anak Tuhan itu jatuh, semuanya itu karena apa? Keinginan daging. Betul tidak? Semuanya karena apa? Keinginan daging. Ya, keinginan daging bersifatnya dengan apa? Makanan, materi, kenikmatan semuanya. Nah, orang-orang Kristen yang penuh dengan keinginan daging, ya dengan menggunakan akalnya sendiri, menggunakan otak mereka sendiri, itulah yang jadi berontak. Makanya Bapak Ibu, firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5 ini Bapak Ibu harus pahami. Berbahagialah, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Terbukti Bani Israel, mereka melihat 10 tulah, mereka lihat tiang awan, tiang api setiap hari. Mereka menikmati yang namanya roti mana surgawi setiap hari. Mereka sudah lihat mujizat yang besar berjalan di tengah-tengah laut terberau. Mereka tidak percaya.
Berapa banyak kita sudah masuk ke dalam nama acara KKR. Kita sudah lihat banyak KKR yang luar biasa. Ya, betul. Yang ada di VT itu juga yang diminta keinginan daging. Betul. Inilah pemberontakan. Datang ke Tuhan minta apa? Minta brondong. Datang ke Tuhan minta apa? Rolls Royce. Datang ke Tuhan minta apa? Hermes. Datang ke Tuhan minta apa? BMW. Ya, ternyata punyanya BMO alias Bemo. Komplain. Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan kaya. Nah ya kayak gitu. Fulus. Gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan ya. Bani Israel ini Bapak Ibu tidak percaya urusannya apa makanan dan materi. Ya, makanan dan materi. Nggak ada semangka di sini. Nggak ada bawang putih, nggak ada kemiri di sini. Ini cuma adanya adalah mana surgawi. Mereka lihat mujizat loh. Mereka lihat tiang awan, tiang api loh. Dengan kasat mata. Nah terbukti Bapak Ibu, kalau kamu lihat banyak KKR, ternyata tidak timbul iman. Ya, tidak timbul iman. Bagaimana kamu harus timbul iman? Kamu punya kerelaan hati untuk takut akan Tuhan. Ya, Amsal 1 ayat yang ke-7 Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham ya. Ini bedanya kita ikut Tuhan sama versinya dunia. Kalau versinya dunia pakai ikut Tuhan itu pakai akal, terbukti akalnya salah. Salah loh Bapak Ibu. Bapak Ibu coba perhatikan Amsal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Percaya enggak Bapak Ibu bahwa Bani Israel lepas dari Mesir menuju ke tanah perjanjian lewat padang gurun itu dapat pendidikan Tuhan? Ya, pemberontakan itu muncul karena apa? Menghina hikmat dan didikan. Yang mau dibentuk Tuhan itu hatimu, bukan otakmu lebih dulu. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan tentang janjinya. Pengetahuan tentang Allah. Makanya kalau kamu mau kenal Tuhan pakai akal, kamu tidak akan pernah bisa mengerti Tuhan. Kamu tidak akan pernah bisa mengerti Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena akal-akalannya mengatakan bahwa Tuhan itu tangan kanan semua. Gitu loh. Karena pakai apa? Pakai akal. Karena mereka pakai akal adalah muncul sebuah perintah. Siapa yang bunuh cecak dapat pahala. Pakai apa itu? Pakai akal. Kenapa kok bunuh cecak dapat pahala kok? Karena pada saat Abraham itu di burning gitu ya, dinyalakan api gitu, dimandikan pakai api gitu ya, itu cecaknya niup, hafu, sampai sekarang cecaknya kena yang namanya hukum kutuk warisan. Gara-gara cecaknya niupin Abraham supaya dimandikan pakai api. Bapak Ibu, siapa yang bunuh cecak dapat pahala? Ini kan bagong Bapak Ibu. Dosa warisnya cecak sampai sekarang ditanggung dari zamannya Abraham Bapak Ibu. Itu karena pakai apa? Pakai akal. Gitu. Jadi akalmu tidak akan pernah bisa mengerti tentang Tuhan. Makanya kenapa Tuhan kita, Allah kita membuat hukum-hukum Allah. Ketetapan-ketetapan Allah. Di dalam melakukan hukum-hukum Allah, di dalam kerelaan kita melakukan ketetapan-ketetapan Allah, muncul hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan akan menggunakan akalmu untuk bagaimana mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu loh Bapak Ibu. Ya, terbukti Bapak Ibu dapat pengajaran yang aneh-aneh kan? Kalau masuk kamar mandi, harus kaki kanan duluan. Kalau kamu mau mandi, tangan kanan yang habis gayung, kibaskan di sebelah kiri. Itu pakai akal Bapak Ibu. Ya, paham ya Bapak Ibu ya?
Ya, jadi dari sini Bapak Ibu harus mengerti bagaimana cara kita kenal Tuhan. Dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Menjadikan firman pelita dalam kehidupanmu. Menjadikan hukum-hukum Allah dan ketetapan Allah itu menjadi kecintaanmu. Dan kamu terimalah pendidikan Tuhan. Bapak Ibu, selama kamu di padang gurun, tidak mungkin kamu tidak dapat pendidikan Tuhan. Saya kasih tahu. Selama kamu masih berumur dan selama kamu masih menginjakkan kaki di Jakartamu, selama kamu masih menginjakkan kaki di medanmu, selama kamu masih menginjakkan kaki di bumi kita yang tercinta ini, kamu tidak akan pernah lepas dari pendidikan Tuhan. Kamu mau terima atau mau berontak? Bapak Ibu. Abraham pada saat dipanggil keluar dari Ur Kasdim, ya, pada saat dia dipanggil untuk pergi dari sana saudaranya, dia nggak pakai otak. Dia pakai hati yang percaya. Akalnya berbicara bagaimana saya menjalani hidup pada saat saya di perantauan. Itu akalnya itu dipakainya di situ. Gitu loh Bapak Ibu. Tetapi pada saat Abraham mengenal Tuhan, dia tidak menggunakan otaknya, tetapi dia menggunakan hati yang percaya kepadanya. Abraham membangun hubungan intim dengan Tuhan. Abraham membangun komunikasi dengan Tuhan. Sehingga nama Abraham berubah menjadi Abraham. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, ini yang Bapak Ibu harus pahami. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ada sebuah pengajaran, filsuf atau siapapun, kalau kamu mau kenal Tuhan pakai akal, jangan percaya deh. Ya, terkutuklah kamu. Yang mengandalkan manusia, terkutuklah kamu yang mengandalkan kekuatanmu sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa dia berontak? Kenapa banyak anak-anak Tuhan? Kenapa dari 12 suku Israel banyak yang berontak? Karena mereka gunakan akal mereka sendiri. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Terkutuk. Hati mereka menjauh daripada Tuhan. Terkutuk. Jadi kalau Bapak Ibu mengandalkan akalmu sendiri, mengandalkan kekuatanmu sendiri, dan hatimu menjauh daripada Tuhan, kamu berontak, kamu nggak akan masuk ke tanah perjanjian. Kalau kamu masuk ke tanah perjanjian, seperti yang dikatakan Allah, kalau kamu tidak nempel pada pokok anggur yang benar, kamu nggak akan pernah berbuah. Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu, Yeremia ini berkata, Yeremia ini mengingatkan kepada semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan, berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kok mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Kamu nurut sama hukum-hukum dan ketetapannya. Itu yang namanya kamu mengandalkan Tuhan. Hukum Allah seperti apa? Ketetapan Allah seperti apa? Aku gunakan akalku untuk yang namanya bergantung kepada hukum dan ketetapan Allah. Itu yang namanya mengandalkan Tuhan. Itu yang namanya mengandalkan firman. Ya, dan Tuhan minta adalah kepercayaanmu kepadanya. Ya, kepercayaanmu, apa? Imanmu. Makanya Bapak Ibu pada saat Yesus melakukan pelayanan, apa yang sering dia katakan? Imanmu yang menyelamatkanmu. Imanmu yang menyelamatkanmu. Imanmu yang menyelamatkanmu. Kepercayaanmu ini kepada Tuhan Yesus, kepercayaanmu kepada hukum-hukum Allah dan ketetapannya, itulah yang menyelamatkan kamu. Ya, paham ya Bapak Ibu sampai sini ya? Hati-hati dengan pemberontakan. Di dalam kitab bilangan ini ternyata Bapak Ibu ada yang memberontak. Ketidakpercayaan bangsa Israel terhadap keluhan tentang makanan dan penolakan memasuki Kanaan. Ya, kalau Bani Israel ketemu sama Tuhan, Allah Israel, fulus Tuhan, fulus. Oh, dicewer kupingnya. Gitu. Ya, karena Musa pada saat dia bertemu dengan Tuhan tidak minta fulus, apalagi minta berondong, nggak ada. Ya, itu kan yang di RT-RT tertentu. Nah, ini juga berbicara tentang kesetiaan Allah, pemberian hukum ritual, ada hukumnya. Ya, ada nasar, nasir, dan penyertaan tiang awan serta api sepanjang perjalanan. Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan adalah di dalam perjalanan kamu di bumi ini, tiang awan dan tiang api Tuhan itu pasti ada. Makanya Yesus Kristus berkata apa? Akulah Immanuel. Akulah yang menyertaimu sampai kepada akhir zaman.
firman Tuhan inilah, Immanuel inilah yang menjadi tiang awan dan tiang api dalam hidupmu. Ya, Bapak Ibu, kesetiaan Allah itu iya dan amin. Ya, selama kamu di muka bumi ini Bapak Ibu, selama kamu ada tinggal di bumi ini, saya mau sampaikan, banyak-banyak kenal firman, hidup sesuai firman, berbuahlah di sana, bekerjalah sesungguh-sungguh, bekerjalah dan mintalah berkat Tuhan. Kamu menjadi pengusaha hebat, biayainlah daripada hamba-hamba Tuhan yang banyak di pinggiran, yang membutuhkan saluran tanganmu untuk pelebaran kerajaan surga. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, nih. Laporan daripada 12 pengintai. Ya, Bapak Ibu. Ini gambarnya kehapus ya, mohon maaf ya. Laporan dari 12 pengintai. 10 pengintai membawa kabar buruk tentang raksasa di Kanaan yang menyebabkan bangsa itu memberontak. Hanya Yosua dan Kaleb yang percaya pada janji Tuhan. Bapak Ibu perhatikan. Kepercayaanmu kepada Tuhan itu penting. Yang percaya sama Tuhan itu cuma Yosua dan Kaleb. Ya, akibatnya generasi itu dihukum metong di padang gurun selama 40 tahun. Ya, apa yang menyebabkan bangsa itu memberontak Bapak Ibu? Nih. Ya. Apa yang menyebabkan memberontak? Selain daripada daging, makanan dan materi, ya. Saya kasih warna hijau aja ya. Ternyata dia memberontak karena apa? Karena situasi kondisi yang tidak mendukung. Banyak raksasa di sana. Banyak sikomo lewat di sana. Bapak Ibu. Ya. Padahal mereka, Bapak Ibu, mereka pengintai ini membawa hasil bumi. Dia membawa tanah Kanaan itu. Hasil-hasil tanah Kanaan itu dibawa sama mereka. Nah, tetapi yang menyebarkan kabar buruk adalah 10. Bapak Ibu bayangkan, dari 12 suku, hanya 2 ya, yang mewakili yaitu Yosua dan Kaleb yang percaya pada janji Tuhan. Ya, mereka kalahnya di Sikon. Mereka lihat Sikon bahwa ada raksasa di sana. Percayakah Bapak Ibu bahwa Bani Israel ini pada saat keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu disuruh sama Tuhan, orang-orang yang tidak berkenan disuruh ngerawat, disuruh nanem. Ya, disuruh tanam hasil bumi. Nanti umatku masuk, ini ya. Umatku masuk, ya, umatnya Tuhan itu masuk, ini semuanya sudah tersedia. Ini yang tidak dipahami sama umat Tuhan. Ya, ini yang tidak dipahami. Saat umat Tuhan, jangan warna hijau deh, saya kasih warna biru aja ya. Oh ini aja. Ya, saat umat Tuhan itu lepas dari Mesir, ya, menuju ke tanah perjanjian ini, tanah perjanjian ini diisi sama orang-orang fasik, Bapak Ibu. Ya, orang-orang fasik ini yang mengelola, yang menanam, yang membangun rumah, yang membangun tembok. Nanti umatku masuk ke tanah perjanjian ini sudah enak. Ya, ini yang tidak dimengerti sama umat Tuhan. Sama seperti kita. Ya, kita sekarang masih jalanin padang gurun kita nih di bumi ini. Ya, masih merasakan COVID. Ya, masih merasakan batuk pilek dan sebagainya. Masih merasakan yang namanya tongpes. Ya, saat kita nanti masuk ke dalam kerajaan Allah, pada saat kita masuk ke tanah perjanjian, kita ini sudah enak. Kenapa? Sudah tersedia semuanya. Ini yang nggak dipahami. Sama siapa? Sama umat Tuhan. Ya, paham ya? Bapak Ibu sampai sini paham ya? Jadi Bapak Ibu, Israel sudah didesain sama Tuhan. Kamu itu terima pendidikan dulu di padang gurun. Sampai kamu masuk ke tanah perjanjian, ini semua sudah tersedia. Buah sudah ada, semangka sudah ada, kemiri sudah ada, enak tersedia. Tetapi mereka memberontak karena masalah apa? Masalah daging. Nggak ada daging Tuhan. Mereka memikirkan tentang apa? Kenyamanan hidup materi.
Ya, mereka memberontak karena apa? Karena ada raksasa, ada Sikon. Situasi kondisi yang nggak mendukung. Ya, kami ini kecil, mereka itu besar, mereka itu raksasa besar. Memberontak, tidak percaya pada janji Allah. Nah, janji-janji Allah ini, hukum dan ketetapan dan pendidikan ini tidak mau diterima orang Israel. Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Yuk, Bapak Ibu kita buka. Hosea pasal 4 ayat 6. Bapak Ibu kita harus belajar loh ya dari orang Israel ini. Supaya kita tidak mengalami yang sama. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu perhatikan itu. Ya, Bani Israel, umat Tuhan ini binasa karena apa? Tidak kenal Tuhan. Tidak kenal janjinya, tidak kenal hukumnya, tidak kenal ketetapannya. Nah, apa yang menjadi bangsa Israel ini Bapak Ibu? Selama di padang gurun, hati-hati kita pun bisa kena virus yang sama. Ya, jangan pernah kita berkata begini, wah orang Israel itu kok geblek ya, sudah lihat mujizat, sudah lihat ini, sudah lihat itu, sudah melihat kekuatan Allah, keperkasaan Allah, kok masih berontak ya. Lah kita sudah masuk KKR bolak-balik, ya sudah lihat pengusiran setan, lihat mujizat, sama aja kita tidak percaya sama janjinya. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, Bani Israel ini menjadi pengajaran terbaik selama kita ikut Tuhan Allah Israel. Ya, Bani Israel tidak tahu bahwa tempat tanah perjanjian sudah enak dan sudah tersedia. Kamu terima pendidikan Tuhan, kamu terima pemuritan Tuhan dulu di padang gurun. Masuk ke tanah perjanjian kamu harus lewat apa namanya Bapak Ibu? Harus namanya perang. Paham ya Bapak Ibu ya? Kamu kalau masuk ke tanah perjanjian, kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga, kalau kamu mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kalau kamu masuk ke dalam kemah Tuhan, rumah Tuhan, kamu tidak mungkin kalau kamu nggak perang. Ya, yang kamu perangin itu apa? Produknya iblis. Ya Bapak Ibu, kamu harus perang. Ya, produknya siapa? Produknya iblis. Apa itu? Keangkuhan hidup. Ini harus kamu perangi. Ya, kepengen kaya. Dengan cara apa? Korup. Makanya Bapak Ibu ada ajaran berakal. Sekalipun kamu korup, sekalipun kamu bersinah, sekalipun kamu ngentu, sekalipun kamu itu bersinah kanan kiri, sekalipun kamu mau jadi teroris, tetap masuk surga kalau mengucapkan dua kalimat tertentu. Itu akal gitu loh. Makanya jangan heran banyak orang yang korupsi, oh aku tetap masuk surga kok, kan sudah ngucapin dua kalimat gitu loh Bapak Ibu. Kan sudah ada 50 anak santri yang aku kentu. Ya tetap aku masuk surga. Gitu loh Bapak Ibu. Nah ini makanya yang harus kamu perang itu apa? Keangkuhan hidup, kepengen kaya, hawa nafsu. Ya, ini malah doa, malah sembahyang. Fulus Tuhan. Fulus, fulus, fulus. Rolls Royce, berundung, berundung, berundung. Aku mau berundungnya kayak Leminho, aku mau berundung kayak Leminho ya Tuhan. Malah kayak begitu. Ya, jadi Bapak Ibu paham ya? Paham ya? Bapak Ibu selama keluar dari tanah Mesir, lahir baru ikut Tuhan, kamu terima proses pendidikan Tuhan. Ya, kamu terima proses pendidikan Tuhan. Ya, kamu diajarin bersyukur, kamu akan dilatih sebagai tentara Allah. Setelah kamu mau masuk tanah perjanjian, sebelum masuk kamu perang. Nah, sama kamu di bumi ini juga sama. Di zaman sekarang juga sama. Ya, perangmu itu bukan lawan darah dan daging, Bapak Ibu. Ya, perangmu itu lawan apa? Penyesat. Ya, perangmu itu lawan apa? Pengajaran.
Ya, pengajaran apa? Pengajaran kalau korupsi metong tetap masuk surga. Bersinah, ngentu sana sini, metong tetap masuk surga. Kita harus perangi pengajaran-pengajaran model kayak begini. Ya, Salomo berbicara dengan semut, banyak binatang gitu. Nah, kisah-kisah mitos-mitos yang kayak begitulah yang kita harus perangi. Dongeng-dongeng seperti itulah yang harus kita perangi, Bapak Ibu. Ya. Jadi pengajaran dan dongeng gitu ya, ini yang harus kita perangi. Penyesat inilah yang harus kita perangi. Perang lewat apa? Media komunikasi, media sosial itu yang kita perangi. Bukan darah dan daging, bukan gebuk-gebukan, bukan pedang-pedangan, bukan fentung-fentungan. Ya, keangkuhan hidup, hawa nafsu, kepengen kaya, ya pengajaran sesat, dongeng, penyesat ini yang harus kita perangi. Gitu loh. Cinta akan uang atau mamon, gitu. Ya, dana ini, dana apa namanya? Dana sumbangan dikorupsi. Ya, dimaling. Ngaku-ngaku punya gereja di mana? Gereja apologet. Sudah terima uang, gerejanya tidak ada. Loh kok kita ikut-ikutan main tifu-tifu? Ya, ini yang harus diperangi, Bapak Ibu. Ya, supaya kita apa? Supaya hidup kita itu Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya, bergantung sama Tuhan. Bapak Ibu, Yeremia ayat yang ke-7. Sama kitab Yohanes pasal yang ke-10 yang berbicara tentang apa? Berbicara pokok anggur. Ya. Nah, kamu itu harus ada di pokok anggur yang benar supaya kamu menghasilkan buah. Buah apa itu? Pertobatan. Ya, buah apa itu? Buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini yang harus kita perjuangkan, Bapak Ibu. Ini yang harus kita bunuh. Ini yang harus kita perangi. Ya, dongeng-dongeng, berita-berita isapan jempol. Bapak Ibu coba kita lihat di dalam kitab Petrus ya. Supaya Bapak Ibu paham ya, apa yang dikatakan sama para rasul Bapak Ibu harus paham. Ya, makanya Bapak Ibu harus baca Alkitabmu sampai tuntas. Ya, sebentar ini. Nih, Bapak Ibu yuk kita cari. Nah, ini katanya Petrus, rasul. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Bunuh cecak, dapat pahala. Pelihara kucing, kamu dapat berkah. Kenapa? Karena kucing itu disenangi sama Petrus, Yohanes, Yakobus. Itu namanya dongeng. Itu namanya isapan jempol. Ya, kamu pelihara anjing najis. Kenapa? Karena Nabi pada saat jalan-jalan digigit anjing. Itu salah. Masa saya jalan-jalan, saya digigit anjing, saya bilang pelihara anjing najis? Ya, ini yang dikatakan sama Petrus, Bapak Ibu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol. Bagaimana kamu bisa suamimu sayang sama kamu? Caranya adalah mandi, kasih air garam pakai air hangat, kasih kemiri sama 7 daun kembang, cemplungi di sana, nanti gayungnya pakai gayung yang huruf O. Setelah itu gayungnya digayung pertama kali ke kiri. Nanti pada saat masuk kamar mandi, harus kaki kiri yang masuk duluan. Ini namanya dongeng-dongeng isapan jempol. Ya, masuk kamar mandi ada doanya. Lah ini namanya dongeng-dongeng isapan jempol. Ya, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Petrus menegaskan posisinya sebagai saksi mata kebesarannya. Ya, dia nggak percaya sama dongeng-dongeng. Gitu loh.
Nah, Petrus sendiri yang mengatakan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Petrus. Nah, kalau di abad yang sekarang, Bapak Ibu, kita ketemu sama apologet Bang Suma dan kawannya, Yesus bukan Tuhan. Lah ini terus Petrus ini ngomong apa? Ya, yang saksi mata dari kebesarannya itu ngomong Yesus itu Tuhan loh. Nah, yang harus kamu perangi itu penyesat. Penyesat itu datang membawa berita Yesus itu bukan Tuhan. Padahal saksi matanya berkata Yesus itu Tuhan. Di mana tertulis Yesus itu Tuhan we? Gitu katanya. Katanya Petrus we. Di mana 2 Petrus 1 ayat 16 we? Gitu. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu siapa? Petrus. Siapa Petrus? Saksi mata dari kebesarannya. Ya, orang yang ada di TKP, orang yang melihat langsung, saksi mata. Itulah yang berbicara tentang saksi. Gitu. Sedangkan kita ini bukan saksi mata, Bapak Ibu. Kita ini hasil pemuritan. Kalau berbicara tentang saksi, saya bersaksi bahwa Allah satu-satunya yang benar. Saya bersaksi bahwa Kung Yin itu adalah nabinya, begitu ya. Nah, itu berarti lihat saya hidup bersama saya. Kalau kalian hidup 500 tahun setelah saya, kamu itu bukan saksi. Paham ya Bapak Ibu ya? Saksi itu ada di TKP. Kalau 500 tahun kemudian, kamu mengatakan kamu sebagai saksinya saya, itu omong kosong. Ya, kenapa? Karena kamu tidak ada di lokasi kejadian. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya, kita ini bukan saksi, kita ini murid-murid Kristus yang memberitakan tentang apa yang sudah Kristus buat dalam hidup kita. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Jadi kalau penyesat ini akan berkata Bapak Ibu, penyesat ini ya, saya kasih warna aja ya. Saya kasih warna hijau ya. Penyesat ini akan berkata Yesus itu bukan Tuhan. Roh kebenaran atau saksi mata yang itu bernama Petrus berkata Yesus itu Tuhan. Ya, paham ya sampai saat ini ya. Jadi bagaimana cara menjawab mereka? Ya, yang mengatakan Yesus itu Tuhan siapa? Bilang aja muridnya yang ngomong. Mana ayatnya ini? 2 Petrus 1 ayat 16. Petrus nggak percaya sama dongeng-dongeng isapan jempol itu. Ya, kamu masuk kamar mandi harus kaki kanan, kaki kiri duluan. Ya, itu cerita isapan jempol itu. Kalau mau cebok modelnya begini, nggak ada cara cebok. Dari para nabi dan kisah para rasul tidak pernah ngajarin cara cebok, Bapak Ibu. Itu tuh dongeng-dongeng isapan jempol, Bapak Ibu. Ya, paham ya? Yeremia 17 ayat 7 ini harus clear. Yohanes 10 tentang pokok anggur itu harus clear. Yang harus kamu perang itu apa? Keangkuhan hidup, kepingin kaya, hawa nafsu, pengajaran sesat, dongeng-dongeng, cinta akan uang. Ini yang harus kau bunuh. Ini yang harus kamu perangin. Nggak mungkin enggak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat secara polanya Tuhan, umatku Israel, ya, lepas dari tanah Mesir. Ini saya balik aja kali ya. Sebentar ya. Umatkunya masuk di sini aja. Oke. Nih. Ya, nih Bapak Ibu. Umatku Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian, dimasuk dalam proses padang gurun itu ada ujian. Jadi mau ndak mau, suka ndak suka, kamu anak Tuhan, ngaku-ngaku pengikut Kristus pasti dapat pendidikan Tuhan. Nah, sebelum kamu masuk tanah perjanjian, kamu harus perang. Ya, perangmu tuh apa? Raksasa, bro. Raksasa loh, bro. Ya, Bapak Ibu coba perhatikan ya, keangkuhan hidup, raksasa. Ya, iPhone, mobil-mobil mewah, barang-barang branded, keren kali, jabatan, jam tangan. Ya, ini menunjang pride ini. Ya, makanya banyak orang yang mengatakan, aku ndak level sama kamu, jam tanganmu apa? Casio kok. Apa itu Casio? Dikasih orang. Jam tanganku apa? Oh, jangan pun Alexander Christie, Alexander the Voice gitu. Di atasnya Alexander Christie.
Bapak Ibu, jam tangan yang terkenal merek apa sih? Itu. Apa merek apa jam tangan yang paling terkenal? Alexander Christie sudah menengah ke bawah kok, kurang itu. Casio, Rolex. Ya, Rolex, itu Rolex. Apa lagi itu? Ya, barang-barang branded itu memang raksasa, Bapak Ibu. Keangkuhan hidup ini raksasa. Nah, bahasa sederhananya adalah harta, ya, harta, tahta, sama apa? Wanita kan? Ya, wanita atau pria kan? Ini raksasa loh. Gitu. Kalau sudah kena sentuhan pria, kalau sudah kena kesentuhan Delila, wah jatuh kau. Ya, berapa banyak hamba Tuhan yang juga jatuh tuh. Ya, sama pria sama wanita terjadi yang namanya perselingkuhan. Ini raksasa loh. Harta itu raksasa loh, tahta itu raksasa, wanita, pria ini raksasa. Memang lawan kita tuh raksasa, nggak mungkin enggak. Dosa itu enak. Ya, sikat 50 anak santri gratis lagi, enak loh itu. Perawan semua lagi, 50 perawan, enak loh. Enak. Siapa yang nggak mau kalau dikasih gratis kayak begitu kan? Apalagi metong tetap masuk surga. Wah hebat, enak sekali hidupnya. Itu. Ini raksasa semua Bapak Ibu. Ya, kita lihat teman kita pakai jam bagus, mobil bagus. Kita nggak bagus. Kepingin nggak? Mupeng. Ya, inilah yang Bapak Ibu yang harus mengerti. Ya, tentang hal ini. Perjalanan Bani Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, proses apa yang dialami. Bapak Ibu, kita mau nggak mau ya, suka nggak suka kita harus janji Tuhan, kita harus ngerti. Hukum Tuhan kamu harus ngerti. Ketetapan Tuhan kamu harus ngerti. Pendidikan Tuhan kamu harus ngerti. Ya, ini loh Bapak Ibu. Ya, ini loh yang harus dipahami. Alkitab Yesus berdoa kepada Allah. Nah ini, nggak ngerti firman Tuhan ini, asal jeplak. Satu ayat langsung dijeplak, yang kayak gini nih. Ya, tapi bukan orangnya yang kita perangi. Ya, Bapak Ibu ya, pengertiannya yang harus kita perangi. Ya, paham ya Bapak Ibu ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nih, 12 pengintai gitu ya, melihat yang namanya raksasa di Kanaan, menyebabkan bangsa itu memberontak. Hanya Yosua dan Kaleb yang percaya pada janji Tuhan. Ya, makanya Bapak Ibu muncul sebuah lagu, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Janji Tuhan ini utama Bapak Ibu. Ya, ketidakpercayaan kita kepada janji Tuhan dan hukum Allah akhirnya satu generasi habis. Ya, nih Bapak Ibu, sensusnya ya. Ini sensus pertama, sensus kedua. Nih Bapak Ibu. Sensus yang pertama, total pria berapa Bapak Ibu? 603.550 pria. Banyak nggak? Ya, nih Bapak Ibu ya. Coba kita hitung ya Bapak Ibu ya. Ini sensus pertama Bapak Ibu ya. 603.550 pria. Yuk kita coba hitung ya. Kira-kira ada berapa orang yang ada di Mesir? Ya, 603, 550, betul nggak ya? Sebentar ya. Coba Bapak Ibu kita lihat ini. Nah, 603.550.000 orang. Ya, ini laki-laki ya. Bapak Ibu, ini laki-laki ya. 603.550 pria. Kira-kira mereka punya istri satu. Satu aja. Ya, satu aja. Ya, berarti semua ini laki-laki 20 tahun ke atas loh. Ya, laki-laki 20 tahun ke atas, 20 tahun ke bawah enggak masuk. Kira-kira berapa Bapak Ibu totalnya? Samain ya. 603 ya. Nah, nih. Kira-kira berapa totalnya? Totalnya berapa? Satu pria, satu istri ya. Ini total, kita totalnya. Nah, 1.207.100. Ya, ini baru laki-laki dan perempuan. Satu suami, satu istri. Kalau mereka minim punya anak 2. Kira-kira berapa?
Kira-kira berapa manusia? Ini 2 ya, 2. Ya, jadi mereka ini menghasilkan 2 ya. Ya, berarti ditambah berapa kira-kira Bapak Ibu? Ayo matematikanya. Ditambah sama kan? Dikali 2 kan? Ya, kira-kira berapa Bapak Ibu? 1.207.000 dikali 2. Mana kalinya? Mana sih? Kali 2 mana ini? Mana tanda kalinya ya? Nah, kali 2. Berapa? 2.414.200.000. Anaknya 2. Nah, kira-kira anak laki-laki, ini sudahlah, anak laki-laki semuanya sama lah. Ya, semuanya sama, pokoknya 2. Kurang lebih berapa? 2,5 jutaan di padang gurun. Ya, padang. Ya, coba perhatikan sebanyak berapa itu? Berapa banyak di padang gurun? Kira-kira tiang awan sama tiang api besar berapa Bapak Ibu? Coba bayangin. 2,4 juta ada di padang gurun, Bapak Ibu. Coba bayangin. Tuhan kasih makan lewat mana sorgawi, Bapak Ibu. Lewat roti mana? Bapak Ibu bisa bayangkan enggak ini? Nah, kira-kira pada saat daging diturunkan sama Tuhan, itu kira-kira berapa banyak burung puyuh yang diturunkan ke mereka ini? Kalau mereka totalnya 20.414 ini. Banyak banget loh. Ya, ini loh yang namanya hebatnya penyertaan Tuhan. Mereka tetap disertai loh sebanyak ini. Bapak Ibu, segini loh totalnya mereka. Ya, terus kita lihat sensus kedua. Ini sensus pertama di Gunung Sinai, Bapak Ibu. Ya, sensus yang kedua terjadi penurunan 601.730 pria. Terjadi penurunan Bapak Ibu, 601 ya, 601.730. Ya ini. Oh. Ya, 600 ini kurang lebih 2000-an lah. Kurang lebih 2000-an turunnya. Ya. Dikalikan 2 kurang lebih 2,4 juta juga. Paling banter 2.200.000. Makanya penafsir Alkitab mengatakan bahwa di Israel pada saat di padang gurun itu kurang lebih 2 juta jumlah totalnya. Banyak loh. 2 juta weh di padang gurun weh. Banyak banget. Bayangin Bapak Ibu. Nah 2 juta inilah yang masuk ke tanah perjanjian. Hebat nggak penyertaan Tuhan Bapak Ibu? Ya, meskipun satu generasi metong di padang gurun, jumlah penduduk tetap stabil sebagai bukti pemeliharaan Tuhan bagi generasi baru. Hebat nggak? Hebat nggak Bapak Ibu? Jadi mereka selama 40 tahun itu yang ada yang beranak pinak di padang gurun. Tapi mereka nggak ada yang celaka loh Bapak Ibu. Hebat nggak? Tidak tertulis di dalam Alkitab ada yang kena pilek, batuk, pilek. Itu nggak ada. Nah, penyertaan Tuhan itu yang luar biasa Bapak Ibu. Ini loh. Ya, seperti itu loh Bapak Ibu. Nah, 40 tahun pengembaraan, tujuan utama kitab ini adalah untuk menunjukkan bahwa ketidaktaatan itu mendatangkan hukuman Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kamu memperkaos 50 anak santri pasti ada hukuman, tidak mungkin enggak. Ya, namun kesetiaan Allah tetap teguh. 1 tahun hukuman diberikan untuk setiap 1 hari ketidakpercayaan saat pengintaian. Duh. Ya, hitungannya begitu Bapak Ibu. 1 tahun hukuman diberikan untuk setiap 1 hari ketidakpercayaan saat pengintaian. Makanya muter dulu 40 tahun, baru setelah itu masuk ke tanah perjanjian. Selama 40 tahun itu dihabisin 1 generasi sama Tuhan. Iya, paham ya Bapak Ibu? Kok Tuhan kok gitu ya kok? Nah ini saya mau jawab ya. Saya mau jawab Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Apa bedanya di zaman Musa, di zamannya Bani Israel sama zaman kita sekarang? Di zaman Musa, zamannya orang Israel, mereka lihat dengan kasat mata semua mujizat-mujizat hebat. Mereka lihat dengan penyertaan Tuhan. Mereka lihat tiang awan yang segitu besarnya sehingga tidak ada kepanasan di waktu siang.
Mereka lihat tiang api sebegitu besarnya sehingga mereka tidak merasa kedinginan. Ya, kalau kamu dekat dengan Allah dan kamu melanggar kekudusannya, hukumannya lebih keras. Ya, mohon maaf ya, saya kasih tahu ya. Karena kamu Bani Israel itu dekat dengan hadirat Allah. Dia lihat mujizat Tuhan dengan perkasa. Dia melihat dengan tiang awan, tiang api dengan kasat matanya. Dia melihat pada saat di Gunung Sinai ada suara Tuhan yang mengguntur begitu besarnya. Dekat dengan Allah. Kamu berbuat sesuatu yang najis. Kamu berbuat sesuatu ketidakpercayaan. Hukumannya lebih berat. Ya, makanya Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus kita berkata apa? Berbaiklah kamu yang tidak melihat tapi kamu percaya. Makanya kenapa hukuman kita sekarang ini, di era modern ini, kita lebih ringan daripada mereka. Kalau Tuhan Yesus atau Allah Abraham, Ishak dan Yakub melakukan yang sama seperti Bani Israel, hukumannya lebih berat. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Hukumannya lebih berat. Ya, makanya Kristus Yesus saat ini, di dalam era modern ini, ya Allah kita banyak bekerja lewat apa? Pengajaran. Mujizat-mujizat dia sertai di dalam kondisi tidak spektakuler ditontonkan seperti KKR. Ya, Bapak Ibu saya kasih tahu ya, banyak jiwa-jiwa bertobat. Banyak petobat-petobat baru. Itu dimulai dari apa? Ngalami mujizat dari karya Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tidak dipublikasikan di media. Itu tidak dipublikasikan di KKR. Di acara KKR itu justru sedikit yang bertekuk lutut mengaku Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pada saat mereka mengalami kesembuhan Tuhan secara pribadi, disitulah baru mereka serahkan hidupnya buat Yesus. Gitu Bapak Ibu. Ya, makanya Allah kita saat mereka melakukan mujizatnya itu sifatnya personal. Ya, itu sifatnya personil. Sedikit kasus, sedikit hamba Tuhan yang sifatnya lebih kayak umum atau acara KKR. Ya, yang berefek besar itu apa? Tidak ditampilkan di depan media, tidak ditampilkan di depan umum, tapi dia mengalami mujizat demi nama Yesus. Hebat enggak? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Di era modern sekarang ini, di era akhir zaman seperti ini, begitulah cara Roh Kudus itu bekerja. Begitulah cara Kristus Yesus bekerja. Personal. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kesembuhan-kesembuhan yang terjadi itu tidak sifatnya spektakuler yang dilihat, ditontonnya orang banyak. Wow. Enggak. Ya, makanya tidak heran. Banyak teman-teman kita muslim bertekuk lutut, lidah mengaku Yesus itu betul-betul Tuhan dan Juru Selamat. Nama Yesus itu yang menyembuhkan. Makanya Bapak Ibu jangan heran. Ya, acara-acara doa-doa kesembuhan, kenapa banyak teman-teman muslim kita yang disembuhkan dengan nama Yesus? Ya, makanya penggenapan Alkitab akan terjadi. Suku Kedar dan Nebayot akan berbondong-bondong akan masuk ke tanah Israel dan akan menyembah Allah Israel. Teman-teman muslim kita akan banyak bertekuk lutut, lidah mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya, banyak teman-teman muslim kita yang bertobat. Ya, KTP mereka tetap KTP Islam. Tetapi hati mereka milik Kristus. Apa yang sudah Kristus buat mereka. Allah kita luar biasa. Allah kita tidak bisa dibendung dengan agama. Selama Yesus Kristus itu bekerja dengan luar biasa, nama Yesus dipermuliakan. Ya, nama Yesus diagungkan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Semua karena siapa? Yesus. Tokoh sentralnya cuma siapa? Tuhan Yesus. Ya, makanya Bapak Ibu, yang berbahaya posisinya di saya. Semakin saya dekat dengan Tuhan, hukuman saya makin keras. Saya rasakan itu Bapak Ibu. Ya, saya rasakan Tuhan tegur saya cukup sangat keras tuh. Padahal masalahnya tuh masalah yang tidak terlalu besar, tetapi ini sensitif tentang kepekaan kita dengan Allah. Wah, hukumannya lebih kuat. Hukumannya lebih kuat. Bersyukurlah kita hidup di zaman saat ini, tidak di zaman Musa. Hukumannya lebih berat.
Ya, permuliakan nama Yesus. Saya minta kepada semua pengikut Kristus di sini, kuasa itu diberikan, itu bukan kepada pendeta. Kuasa itu diberikan setiap mereka yang memanggil nama Yesus. Saat temanmu sakit, ya, teman-teman Islammu sakit, datang ke dia. Ya, tawarkan kesembuhan dari Kristus. Ya, nanti hatinya mengatakan, ternyata disembuhkannya sama Yesus tidak minta tumbal. Tidak seperti kepesugihan. Tidak seperti yang namanya kedukun ada tumbalnya. Tetapi kalau Yesus sembuhkan, dia tidak menuntut tumbal sedikit pun. Itu Yesus kita. Itu ketulusan yang sejati. Sekalipun disembuhkan tetapi dia menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan tidak ambil kembali kesembuhan itu. Itu bedanya Yesus dengan iblis. Kalau iblis tidak pernah kasih gratis, kalau Yesus berikan dengan ketulusan dan cintanya sama kita sebagai umat manusia. Itu bedanya Bapak Ibu. Makanya iblis itu tidak punya kasih. Dia kasih, dia tuntut. Harus ada barter. Ya, tapi kalau Kristus Yesus dia kasih kesembuhan, dia tidak barter. Tetapi Yesus akan sentuh hati orang itu untuk percaya kepadanya. Itu cara kerja Yesus. Ya, pengikut Kristus kita bukan dipanggil untuk melakukan aktivitas kristenisasi. Ya, pindahkan agama dari agama Islam ke Kristen, bukan. Kamu tidak dipanggil untuk pindah KTP-nya. Kamu dipanggil, dia yang tidak kenal terang, sekarang kenal terang. Makanya eklesia, dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Kamu nggak dipanggil untuk pindahin KTP atau identitas agama. Yang mau dirubah sama Tuhan adalah lahir baru, jiwa yang baru, pola pikir yang baru sesuai dengan firman, bukan KTP baru. Ya, makanya saya nggak suka dengan istilah kristenisasi, tetapi kita suka memberikan terangisasi. Di dalam Yesus ada terang. Di dalam Yesus ada kehidupan. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Dialah Tuhan atas surga. Dialah Tuhan atas bumi. Kau ketemu Yesus, kau pasti dapat rumah. Kau pasti dapat makan. Kau pasti dapat surga. Jadi surga itu tidak perlu kamu cari-cari. Ya, surga itu tidak perlu kamu usahakan. Kamu nurut aja sama Yesus. Kamu gunakan akal budimu untuk apa? Nikmati janji Tuhan. Terima hukum-hukumnya. Terima ketetapannya. Terima proses pendidikan Tuhan. Untuk menghasilkan 9 buah roh dalam hidupmu. Kamu fokus ke sana. Nggak usah fokus pergi ke surganya. Nggak usah minta sama Tuhan Yesus, Tuhan kasih aku penglihatan ke surga. Atau jalan-jalan ke neraka. Itu nggak perlu. Ya, yang perlu dalam hidupmu adalah menghidupi perkataan Yesus, nurut dia, lakukan firman-Nya, memberikan kesembuhan, bawa hidupmu untuk jadi berkat banyak orang, doakan orang sakit itu disembuhkan, dia bertekuk lutut lidah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kamu dipanggil untuk itu. Ya, makanya saya shalom. Saya tidak terlalu suka Bapak Ibu. Orang yang terlalu banyak bercerita, saya sudah pernah pergi ke surga. Saya sudah pernah pergi ke neraka. Saya ceritakan kamu tentang surga. Saya ceritakan kamu tentang neraka. Nanti di tahun 2035 ada peristiwa apa? Nanti di tahun 2030 ada peristiwa apa? Nanti akan terjadi begini. Saya tidak tertarik. Ya, Bapak Ibu nggak usah tertarik sama model-model begitu. Yang harus Bapak tertarik itu tentang hukum Allah, ketetapannya, proses pendidikannya. Kamu mau dididik Tuhan untuk menghasilkan buah. Kamu harus punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembut, penguasaan diri. Karakter ilahi ini yang tertarik, yang Tuhan tertarik dengan karakter ilahimu. Ya, dia nggak tertarik dengan masalah ekonomimu. Dia tidak tertarik dengan masalah apapun dalam hidupmu. Tetapi dia menginginkan kamu serupa segambar dengan aku, Tuhan Allahmu. Tertariknya Tuhan Yesus dalam hidupmu tuh di situ. Ya, jadi jangan pernah berpikir aku bayar per bulan untuk diberkati, bukan. Ya,
Tuhan itu pasti sudah memberkati. Ya, aku nolong orang banyak itu bukan untuk kamu diberkati, tetapi kamu sedang menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama karena kamu dapat kasihnya yang hidup. Ya, makanya saya ajarin jemaat, mohon maaf ya, izinin saya untuk mengajari kalian. Jangan tertarik dengan banyak cerita-cerita tentang surga dan neraka. Ya, tertariklah dengan karakter ilahi yang mau Tuhan bentuk dalam hidupmu. Tertariklah dengan proses pendidikan Tuhan yang sedang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kenapa kok posisimu saat ini kadang-kadang kempes? Ya, kenapa kok keuanganmu ternyata dibuat seperti ini? Kenapa kok kamu disalahpahami sama pendetamu? Kenapa kok kamu sudah melayani kamu dipandang sebelah mata? Kenapa kok Tuhan izinkan kamu ada orang yang iri sama kamu? Kok Tuhan izinkan kamu kok seperti dilepeh nggak dianggap? Ya, Tuhan sedang memberikan proses pendidikan itu untuk menghasilkan kamu buah roh penguasaan diri dan kesabaran. Itu yang mau sedang Tuhan buat dalam hidupmu. Itu loh. Makanya saya tidak terlalu suka Bapak Ibu dicokoki dengan banyaknya tentang akhir zaman. Kerajaan surga tuh seperti ini, neraka tuh kayak gini loh. Saya tidak terlalu suka cerita tentang itu. Karena itu tidak menyentuh esensi kehidupanmu ikut Yesus. Itu loh Bapak Ibu. Ya, tujuan daripada kitab bilangan ini ditulis adalah kamu masuk ke dalam bilangannya. Ini untuk menunjukkan bahwa ketidaktaatan mendatangkan hukuman, namun kesetiaan Allah itu tetap teguh. 1 tahun penghukuman diberikan untuk setiap 1 hari ketidakpercayaan saat pengintaian. Bapak Ibu, Allah kita Allah yang mendidik. Allah kita juga Allah yang merotan. Karena apa? Karena kita anak. Jadi kalau kamu dijewer dan dirotan sama Allah, ya sorry, relakan aja. Nggak enak. Memang nggak enak. Saya itu dirotan sama Tuhan nggak enak. Gitu loh. Tapi pendidikan Tuhan ini harus ada dalam hidupmu. Kalau kamu ngaku anaknya Yesus, mau nggak mau, suka nggak suka, pasti dididik. Gitu. Pasti dididik. Malah kita berapologet. Dididik untuk Tuhan, untuk sabar. Enggak. Oh, siapa itu Pak Bom Bom? Siapa itu Bu Sofi itu? Siapa itu? Siapa itu tuh? Ya, itu kan dibayar. Itu kan dibayar. Gitu. Akhirnya buahnya bukan penguasaan diri. Buahnya aku paling benar. Gitu. Capek enggak deh? Kita bergelut di dalam apologet kita. Ya, kita bergelut untuk bela Tuhan kita. Ya, masih sombong, masih angkuh, masih suka tifu-tifu uang sumbangan. Capek deh. Gitu. Ya, kenapa kok apologet diizinkan kelas sama Tuhan? Tuhan kasih lihat ini lo buahnya kayak gini. Aku nggak suka apologet kalau bela aku modelnya kayak begini. Orang nggak serupa segambar dengan aku kok. Yang aku perintahkan itu jauhkan perbantahan, ini malah nyuruh-nyuruh perbantahan. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, bagaimana sekarang kehidupan kita? Mau nggak kamu terima pendidikan Tuhan? Nggak bisa enggak loh. Ya, percaya sama saya Bapak Ibu. Ini belum kita bicara masalah penampilan loh. Ini belum lagi kita berbicara dalam baptisan api loh. Itu loh Bapak Ibu. Ya, mari relakan dirimu dididik sama Tuhan. Jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling rohani, jangan merasa paling pinter kamu berapologet apalagi ahli kitab. Ya, jangan bangga, jangan seneng kalau kamu dipanggil suhu. Suhumu itu cuma Roh Kudus. Kita tuh bukan suhu, kita ini hasil pemuritan. Tanpa Roh Kudus kita juga nggak ngerti apa-apa kok. Gitu loh Bapak Ibu. Ketidaktaatan kita di dalam berapologet sesuai maunya Tuhan itu datangkan hukuman loh ya. Saya udah kasih tahu loh ya. Sebagai hukuman atas keluhan mereka, Tuhan menghakimi ular berbisa. Namun dalam kasihnya, ia memerintahkan Musa agar membuat ular tembaga. Ya, jangan sampai apologet dilepaskan ular berbisa sama Tuhan. Untuk apa? Saling cakar, saling gigit.
Kenapa? Karena kamu membela aku tapi tidak aku suka pembelaanmu. Gitu loh. Kita bela-bela Tuhan, nanti dilepasin ular tedung gini, saling cakar, saling gigit. Ya. Ribut masalah donasi. Kita itu mau beritakan tentang kerajaan Allah, kasih, sukacita, dan damai. Gitu. Malah ribut masalah donasi. Ya, terus asmaranya ikut. Ya, tiba-tiba muncul drama. Drama apa? Aku dihamili sama apologet itu, Pak. Banyak kali dramanya. Ya, esensi kita untuk terima pendidikan Tuhan tidak ada. Makanya jangan heran apologet itu diacak-acak itu. Ya, saling cakar. Ya, di TV itu ada herdernya. Dan sebagainya. Ya, dia mau punya herder, enggak punya herder, enggak punya urusan. Yang mengherankan lagi, pembelaan dipanggil saya herder, malah bangga dipanggil anjing. Itu gimana sih? Gitu. Kok seneng dibilang herder gitu loh? Kok kamu sedang menurunkan dirimu menjadi seorang herder, padahal kamu gambar Allah dan serupa dengan Allah. Gitu loh Bapak Ibu. Geleng-geleng kepala saya. Ya, barang siapa yang memandang kepadanya yang akan tetap hidup. Barang siapa memandang ke Kristus, bagaimana barang siapa kutuk itu dihancurkan. Makanya Yesus di atas kayu salib dikatakan begini, terkutuklah dia yang di atas kayu salib itu. Semua kutuk sudah ditanggung sama Yesus. Siapa yang memandang Yesus itu, dia akan tetap hidup. Ya, sebuah tiang yang ada ular tembaga di sana itu menjadi simbol rahmat di tengah penghakiman. Simbol pengampunan di tengah-tengah penghakiman. Itu kitab Bilangan tuh. Makanya muncul ular tembaga. Ya, kitab Bilangan ini juga mencakup daripada tipologi Kristus, Yohanes 3 ayat 14. Sama seperti ular tembaga ditinggikan, Yesus harus ditinggikan di atas kayu salib agar setiap orang percaya beroleh hidup yang kekal. Oleh karena, terima kasih Angela. Ya, peringatan iman 1 Korintus 10. Rasul Paulus menggunakan kegagalan Israel di padang gurun sebagai cermin bagi jemaat agar tidak jatuh dalam penyembahan berhala dan bersungut-sungut. Ya, makanya kenapa Tuhan itu selalu berkata Pak, mengucap syukurlah dalam segala hal. Paulus selalu mengajarkan apa? Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu, enggak mudah loh. Punya suami model kayak begini, mengucap syukur apanya loh. Aku tertipu kok dengan rayuannya. Sehingga ku terima cintanya. Ya, nikah udah berapa tahun? Bu, 15 tahun. Waduh. 15 tahun nikahnya. Komplainnya 15 tahun kemudian. Ya. Mau gimana Bapak Ibu? Ya, kadang-kadang proses kehidupan gitu ya, proses pelatihan Tuhan itu lebih banyak di lingkungan keluarga dan di dalam rumah. Ya, kamu salah pilih suami, betul. Ya. Tetapi Tuhan itu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Pasti mendatangkan kebaikan. Dijadikan suamimu itu menjadi proses pendidikan Tuhan tuh. Semakin tak doakan suamiku, semakin tidak berubah. Dia bukan berubah menjadi lembut. Berubah jadi apa? Jadi Power Ranger sama Satria Baja Hitam. Loh, kok bisa Satria Baja Hitam kok, Bunda? Iya. Semenjak dia menjadi Satria Baja Hitam muncul pukulan maut, tendangan maut, begitu. Semakin tak doakan kok. Gitu. Ya. Pernahkah membahas duri dalam daging dalam diri Paulus? Ya. Ya. Bicara tentang penyakit fisiknya Paulus ya. Belum saya pernah bahas. Dan saya rasanya tidak perlu membahas lah tentang duri dalam dagingnya Paulus lah ya. Terima kasih Bunda Jenny. Nggak usah lah dibahas yang itulah, duri dalam daging. Nanti kalau tentang duri dalam daging Paulus itu banyak merujuk kepada epilepsinya dia. Ya, ada sedikit epilepsi yang dituduhkan begitu. Ya, seperti itu ya. Nah, itu loh Bapak Ibu. Makanya jangan pernah berhenti. Itu ada manifestasi di alam roh seperti itu. Ya, makanya kamu diproses juga sama suamimu.
Ya, pada saat kamu dilepeh sama suamimu, dibuang begitu saja. Oh, ternyata Daud pernah dibuang. Yesus Kristus pernah dibuang. Sama siapa? 12 muridnya meninggalkan dia seorang diri. Terima kasih Tuhan. Proses aku dan aku percaya Tuhan pulihkan. Sulit bagi kita untuk merespon di masa-masa sulit. Ya, sulit kita merespon dengan ucapan syukur di masa-masa kita sulit. Tetapi kalau saat ini kau dengarkan kabar tentang firman Tuhan ini, ya, sebelum kita tutup dalam doa, coba belajar mengucap syukur. Ya, kesalahanmu benar-benar kita salah pilih pasangan. Tapi Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa pisahkan. Ya, Tuhan juga bisa persatukan. Ya, banyak berdoa, bergantung sama Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu tentang roti hidup. Mana di padang gurun adalah gambaran Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga untuk memuaskan lapar rohani manusia. Bapak Ibu saya kasih tahu ya, satu-satunya bangsa yang dapat roti dari surga cuma Israel. Satu-satunya. Ya, keturunan Ismail dapat roti dari surga nggak? Enggak. Enggak. Keturunan Cina kok, keturunan Cina dapat roti dari surga nggak? Enggak. Satu-satunya roti yang turun dari surga, ya itu cuma Bani Israel. Mana itu? Kok mananya itu masih ada nggak? Masih. Di mana kok? Di tabut perjanjian. Mana surgawi, tongkat Musa, sama apa lagi satu ya? Mana surgawi, tongkat Musa, ada. Pokoknya totalnya 3. Satunya lagi saya lupa. Ya, ada 3. Mana surgawi, tongkat Musa, sama apa? Oh, 2 loh batu. 2 loh batu, Bapak Ibu. Ya, 2 loh batu. 2 loh batu, tongkat Musa, sama mana surgawi. Loh, sekarang masih ada kok, masih. Di tabut perjanjian, masih. Nggak busuk kok, nggak. Gitu. Kok bisa nggak kita lihat ke dalamnya? Metong kalau kamu lihat. Jangan coba-coba. Ya, tabut perjanjian kamu nggak bisa ngintip dari atas gitu, nggak bisa. Metong kita. Jangan coba-coba. Itu Bapak Ibu. Ya, semenjak 2 loh batu, ya, tongkat Musa, dan juga yang namanya mana surgawi dimasukkan di sana, semenjak itu sudah tidak bisa diintip-intip lagi. Tidak bisa. Makanya Bapak Ibu sampai sekarang tabut perjanjian tidak pernah bisa ditampilkan di media-media televisi termasuk Israel. Tuhan sendiri yang jaga. Tidak bisa. Kamu ke Israel sekarang mau cari posisinya tabut perjanjian pun tidak bakalan ketemu. Itu persiapannya nanti saat pembangunan Bait Suci Salomo ketiga dibuka. Saya kepingin loh sujud ya di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Ya, tapi saya tahu saya bukan saya bukan anak kandung. Ya, saya bukan dari darah Bani Israel. Saya keturunan Tionghoa. Gitu. Nggak bisa kita. Ya, dan saya juga sarankan jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba deh. Ya, pokoknya jangan coba-coba. Ya, kita lanjut ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita bilangan panggilan untuk percaya dan taat pada janji-janji Allah. Ya, kita bilangan kita sudah selesai. Ya, nanti di hari Jumat kita akan membahas tentang kitab Ulangan. Ya, kita akan bahas tentang itu. Sampai beberapa ini ke depan kita akan terus runut. Dari kitab Ulangan nanti kita ke Hakim-Hakim, kitab Samuel, kitab apa kita runut. Ya, supaya Bapak Ibu dapat gambaran yang jelas tentang Alkitab kita. Kita runut terus. Kalau 3,5 tahun yang lalu kita berbicara pasal by pasal dari setiap kitab. Ya, saya pernah melakukan program Bible Study pembahas Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu kita selesai dalam waktu 3,5 tahun. Ya, persis waktunya Yesus Kristus melayani di muka bumi 3,5 tahun. Ya, kurang lebih 3,5 tahun kita selesaikan pembahasan tentang kitab Kejadian sampai kitab Wahyu pasal by pasal. Sekarang kita membahas tentang kitabnya secara global. Kita sudah bahas kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, sekarang bilangan.
Bapak Ibu yang kelewatan tentang pengajaran tentang kitab by kitab ini, Bapak Ibu bisa dapatkan di YouTube saya. Ya, YouTube saya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup subscribe ya di TikTok di TikTok. Sebentar ya. Di YouTube saya ini Bapak Ibu tenang saja, saya tidak sertakan nomor rekening gitu ya. Saya tidak pernah kasih nomor rekening saya ya. Tetapi kalau Bapak Ibu tergerak untuk memberkati pelayanan ini, karena pelayanan ini juga untuk kehidupan saya pribadi, karena saya juga ngambil sekolah STT, Bapak Ibu bisa ke moderator saya ya. Nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sampai di sini, ini saya ada kasih misa arwah. Ya, misa arwah tuh kayak apa kok? Nanti di sini. Nah, ini ada 1 juta murid 300 gereja tentang tema ini. Nah, ini ada kitab Keluaran, ya. Ini ada Montanus dan Tertullianus, ini kitab Kejadian. Ya, yang belum masuk kitab Imamat sama kitab Bilangan ini. Nanti saya akan masukkan setelah saya bisa, ya. Kita masuk ke channel. Mana channelnya? Oh, video ya. Ya, ini dia. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mempelajari di sini. Saya berharap Bapak Ibu gini, saat Bapak Ibu nonton ini, kalau bisa bersama teman-teman komsel kalian ya, supaya kalian tuh bisa diskusikan. Ya, diskusikan ini, selidiki lagi firman Tuhan ini. Ya, jadi kita yang menjadi kekristenan kita, yang menjadi salah kaprah adalah kita tidak pernah mempelajari tentang sejarah. Ya, makanya Bapak Ibu harus pelajari banyak juga tentang sejarah. Karena Alkitab kita berisi juga ada sejarah. Ya, termasuk sejarah kata Allah ini. Ya, kenapa kok kita orang Kristen boleh menggunakan kata Allah? Sejarahnya kayak gimana? Bapak Ibu nonton. Jadi klaim-klaim dari apologet sebelah bahwa Allah ini sesembahan umat muslim itu salah besar. Itu salah besar. Ya, terus ini Bapak Ibu, kita bukan untuk nyerang teman-teman Katolik tentang sejarah doa Salam Maria. Saya sudah bongkar ini, kenapa doa Salam Maria ini ada. Ya, misa arwah tertulis di mana? Tidak tertulis di Alkitab. Ya, makanya kenapa saya bahas tentang misa arwah ini? Karena tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, paham ya, Bapak Ibu ya? Ya, ini juga saya katakan sejarah warana nabi, ini juga ada wanita bijak, sejarah doa Salam Maria juga ada. Nah, kerajaan maut ini pengulangannya sudah ada, kita bahas satu tokoh kerajaan iblis sudah ada. Nah, termasuk sejarah nama Katolik ya. Kita juga sudah ada bahas di sini. Ini bukan untuk nyerang Katolik, tapi untuk memperlihatkan kepada mereka sejarah awalnya. Nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya ini bisa di SS. Ya, Bapak Ibu silakan cross-check pengajaran ini, silakan. Ya, ini. Ya, Bapak Ibu ya. Sebentar, ini ada yang mau naik ya. Sebentar, siapa? Torik. Siapa itu Torik? Ya, oke. Kalau Torik saya nggak naikkan ya. Ya, saya naikkan satu saja. Oke. Ya, dan kita ini bukan untuk memperdebatkan. Ya, tapi Bapak Ibu bisa pelajari semua di sini. Ya, termasuk twin flame. Ya, masih ada aja wanita-wanita twin flameku siapa ya? Separuh jiwaku di mana ya? Nah, ini hati-hati. Ya, Bapak Ibu, ini. Nah, termasuk tentang sejarah perpuluhan ada di sini, termasuk ada kerajaan 1000 tahun ada di sini, Bapak Ibu. Nah, terus ada yang mengatakan tentang leluhur sama dosa waris, Bapak Ibu bisa pelajari di sini. Ya, secara alkitabiah. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu pelajari di sini semuanya, ya, di dalam Epenetus Night. Ya, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita nikmati satu lagu dulu ya. Saya nggak bisa lama-lama di sini. Oke, kita nikmati satu lagu. Mari Bapak Ibu, selama lagu ini diputar, mari kita banyak. Ya, terima kasih Bunda Resimi. Mari kita banyak untuk belajar mengucap syukur. Ya, selama lagu ini diputar, Bapak Ibu coba mengucap syukur dalam segala hal. Apapun itu, baik termasuk segala sesuatu yang tidak enak. Ya, saya kasih waktu selama lagu ini diputar, ucapkan syukur aja sama Tuhan. Saya belajar percaya sama Tuhan. Kenapa suaranya nggak ada ya? Suaranya ada nggak Bapak Ibu ya?
Bunda Eli suaranya enggak ada ya? Enggak ya, sebentar. Apa yang salah ya? Cek, cek, cek. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat menikmati lagu ini. Bapak Ibu mengucap syukurlah dalam segala hal, berdoalah apa yang menjadi problemmu. Ya, setelah itu kita tutup dalam doa ya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada? Oke, saya ganti lagunya yang lebih tepat ya. Setiap langkah yang ku jalani, kadang ku tak mengerti rencanamu, namun ku percaya kasihmu abadi, rancangan terbaikmu bagiku. Walau ku penuh dosa dan noda, tak layak ku sujud di hadapanmu, namun kau pengampun yang setia, hapus semua salah dan dosaku. Atur saja Tuhan hidupku milikmu, kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku, kau pimpin selalu dalam terangmu, biarlah sesuai kehendakmu.
Gak ada suara. Jalan damaimu, ajarku tak dan Gak ada suara nggak, Bunda Elis? Ada kan? Ada loh. Dadang. atur saja Tuhan Hidupku milikmu. Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terang-Mu. Biarlah sesuai kehendak-Mu. Ku hanya berserah padamu. Atur saja Tuhan hidupku milik-Mu. Kau pegang semua masa depanku. Tak ada yang sia-sia di tangan-Mu. Semuanya ku serahkan padamu. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terang-Mu. Biarlah sesuai kehendak-Mu. Ku hanya berserah. Ya. Udah selesai. Saya bukan Abang Jo, saya Abang Kung Yin. Memang suara pasaran, ya wajah pasaran. Aduh, mungkin saya saudara jauhnya Aren Kwok sama Andi Lau, tapi jauh kali. Ya Bunda ya, jauh sekali ya. Bunda Novita ya, jauh sekali, jauh. Ya tapi mirip-mirip dikit lah. Tapi saya jangan suruh joget kayak Aren Kwok ya, yang begini-begini tuh, yang begini-begini saya nggak bisa ya. Shalom Kosau. Nah ini Kosau ini temannya Aren Kwok ini. Kalau dia suruh joget yang begini bisa kayaknya. Ya kalau saya nggak bisa. Saudara Ujung ya Pak, ujung banget. Paling ujung. Sorry ya Kosau ya, saya bawa-bawa ya. Oke, mari Bapak Ibu kita tutup di dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita sama-sama di room ini belajar Alkitab kita sama-sama ya. Sisi Kosau, sisi. Ya Bapak Ibu mari kita berdoa. Bapak kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, Allah yang baik, Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, kami mengerti tentang kerajaan-Mu, kami mengerti tentang pengajaran-Mu, tolong hamba-Mu, karena hamba tahu Tuhan, hamba tidak lepas juga dari rotan yang Kau berikan dalam kehidupan hamba, tetapi hamba juga merelakan bahwa proses pendidikan Tuhan itulah yang menyegarkan tulang-tulang kami, yang menyembuhkan tubuh kami dari segala sesuatu hal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kekurangan kami semua, kami juga berdoa buat umat-Mu Tuhan, supaya kami di dalam proses padang gurun ini Engkau memberi kekuatan ke dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang kurang beriman ini, Engkau tambahkan iman kepada kami. Hamba juga berdoa, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang sakit, apapun bentuknya, siapapun kalian, KTP apapun kalian, panggil nama Yesus. Saya hanya berdoa, Bapak Ibu ulurkan tangan, ya, ulurkan tangan. Sebentar ya. Sia, tolong WA Mami Sia. Papi masih live kita bilang. Ya. Siapapun kalian, KTP apapun kalian, ulurkan tangan kalian ke layar. Ya, ingat ya, Tuhan Yesus yang sembuhkan, bukan saya yang sembuhkan. Kalau ada yang sakit, siapapun kalian sakit apapun termasuk kanker atau apapun itu bentuknya, arahkan layar kalian ke layar saja. Terima kesembuhan itu daripada Tuhan. Ya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dengan cara masuk ke kamar, tutup pintu, ngomong sendiri sama Tuhan Yesus. Jika Engkau Tuhan dan Allah, jika Engkau satu-satunya Allah yang benar, perkenalkan pribadimu kepadaku. Nanti Yesus yang akan jawab. Ya, makanya tidak ada aktivitas kristenisasi.
tapi dari gelap menuju keterangan yang ajaib. Mari yang mengalami sakit apapun, arahkan tangan kalian ke layar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hamba sudah sampaikan apa yang menjadi firman-Mu demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami tidak pernah bawa agama, karena Engkau tidak pernah bawa agama. Tetapi kami membawa nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan namanya. Hamba berdoa Tuhan, sekalipun pribadi-pribadi di bawah, ada yang mengarahkan tangannya kepadamu dan tidak mengenal Engkau, biarkanlah mereka mengalami kesembuhan daripadamu. Semua sakit daripada sakit mata, semua sakit liver, semua sakit jantung, ya, semua sakit rematik, semua sakit yang namanya buta tuli, di dalam nama Yesus, jadilah kau sembuh. Ya, sakit gondok, sakit tenggorokan, segala kelemahan tubuh apapun itu, yang disebabkan oleh kuasa-kuasa magic atau kuasa kegelapan, dalam bentuk santet atau apapun, demi nama Yesus, pergi keluar dari tubuh orang ini. Ya, dari penyakit tulang kaki, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari bentuk hormon-hormon atau genetik-genetik pada anak-anakmu yang ada mengalami kesalahan genetik, dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Demi nama Yesus, jadilah kau sembuh, jadilah kau sehat, jadilah kau tahir. Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan terimalah perkataan firman Tuhan, bahwa dialah yang menjadikan langit dan bumi. Dialah Tuhan atas surga dan bumi. Namanya Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus dari Nazaret, jadi kau sembuh, jadi kau pulih, jadi kau tahir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau ada yang mengalami kesembuhan, datang ke gereja setempat, ceritakan di sana apa yang Yesus buat dalam hidupmu. Nggak usah cerita ke kami, nggak usah cerita kepada moderator saya. Cari aja gereja dimanapun kalian berada. Beritakan bahwa kalian disembuhkan sama Yesus, siapapun kalian. Ya, yang belum mengalami kesembuhan, kalian bisa masuk ke kamarmu, tutup pintunya, nggak ada siapapun, hanya kamu yang tahu. Serukan nama Yesus, maka Yesus yang akan sembuhkan. Kamu akan kenal Yesus bukan cuma dari perkataan saya, tetapi Yesus Kristus sendiri yang akan datang dalam hidupmu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus melindungimu, Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus hadapkan wajahnya kepadamu dan berikan damai sejahtera. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan. Hari Jumat kita akan ketemu kembali. Haleluya. Amin. Sama-sama, mudah-mudahan.